Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani atau Greek, yaitu oikos dan nomos, yang artinya tata cara laksana rumah tangga. Akan tetapi banyak sekali definisi atau arti dari ilmu ekonomi ini sendiri sesuai dengan pendapat para ahli. Akan tetapi semua tertuju pada satu perhatian, yaitu manusia dan juga sumber daya alam. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin bertambah, akan tetapi sumber daya alamnya semakin berkurang. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara alat dan kebutuhan yang menjadi suatu masalah, dan masalah ini dipecahkan oleh para ahli. Banyak sekali definisi tentang ilmu ekonomi dari para ahli. Salah satunya ada dari Zivan Ginger yang mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Sedangkan definisi dari Albert Meyers adalah ilmu ekonomi adalah pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan definisi dari Franz Knight, studi mengenai ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara bertindak ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki dua macam, yaitu ilmu ekonomi positif dan juga ilmu ekonomi normatif. Dan ilmu ekonomi memiliki keterbatasan, yang pertama pada objek, dan kedua manusia yang berkedudukan sebagai subjek yang menyelidiki, manusia juga berkedudukan sebagai objek yang diselidiki. Dan ketiga, tidak adanya laboratorium untuk melakukan percobaan pada ekonomi. Dan keempat, ilmu ekonomi hanya salah satu bagian saja dari seluruh program aktivitas di suatu negara. Saya Isanul Janarko dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan materi metode ilmu ekonomi. Bahwa ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa yang bersifat langka serta memiliki kegunaan alternatif. Untuk itu, cara pemenuhan kebutuhannya berkaitan dengan metode-metode dalam ilmu ekonomi tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi, yang pertama ada metode induktif. Metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada di dalam kehidupan. Contoh, upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Yang kedua, metode deduktif. Metode ilmu ekonomi ini yang bekerja atas dasar hukum ketentuan atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan prinsip hukum dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Yang ketiga ada metode matematika. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Yang keempat ada metode statistika, suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data bentuk angka-angka secara statistik. Perkenalkan, nama saya Faizul Munifah dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Masalah tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum.
dan secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonomi, Smith tidak melupakan akar moralitasnya, terutama yang tertuang dalam Theory of Moral Sentiment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepia Maharani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mazhab dalam ekonomi. Mazhab atau aliran pemikiran ekonomi adalah beragam pendekatan dalam sejarah pemikiran ekonomi yang cukup penting untuk dikelompokkan sebagai aliran pemikiran. Nah, pemikiran ekonomi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pramodern, tahap modern awal, dan juga tahap modern. Nah, selanjutnya itu ada sejarah mazhab dan juga perkembangan mazhab atau aliran ekonomi. Yang pertama itu ada aliran praklasik. Nah, aliran praklasik merupakan aliran yang berkembang pada abad pertengahan yang muncul dari pandangan para pemikir dan juga penasehat ahli kepada raja atau penguasa, dan mereka memegang pusat kekuasaan, terutama pandangan dari kaum merkantilis. Yang kedua itu ada aliran klasik. Aliran klasik ini muncul pada akhir abad ke-18 dan juga permulaan abad ke-19. Yaitu di masa revolusi industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu juga sistem liberal itu sedang merajalela, dan menurut aliran klasik, ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan dari teknologi dan juga perkembangan dari jumlah penduduk yang ada. Yang ketiga itu ada aliran historis. Nah, aliran historis ini merupakan aliran yang berasal dari pemikir sejarah yang menolak adanya argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Nah, bagi mereka, para pemikir sejarah, masyarakat itu harus diganti menjadi satu kesatuan organisme di mana interaksi sosial itu berkait dan juga berhubungan antar sesama individu. Adapun pokok-pokok aliran historis, yaitu yang pertama, perkembangan ekonomi itu harus dibagi atas tingkat-tingkat menurut sejarahnya. Yang kedua, itu kepentingan nasional harus diutamakan atau dipentingkan. Yang ketiga, manusia harus dipandang satu dalam masyarakat sehingga motif mementingkan diri pribadi itu tidak ada. Yang keempat, itu hukum ekonomi tidak bersifat mutlak. Yang keempat juga itu selanjutnya ada aliran sosialis. Nah, aliran sosialis ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sosialisme utopis dan yang kedua sosialisme ilmiah. Nah, di dalam sosialisme utopis itu ada pokok-pokok ajaran dari aliran sosialis utopis. Yang pertama itu milik pribadi ditiadakan, tetapi yang ada hanyalah milik bersama. Yang kedua, pekerjaan dikerjakan dan dilakukan secara gotong royong. Yang ketiga, pendapatan itu dibagi secara adil dan juga sama rata. Yang selanjutnya itu ada sosialisme ilmiah. Nah, untuk di dalam sosialisme ilmiah ini sendiri, itu ada teori mengenai perkembangan ekonomi yang dibagi menjadi 3 bagian oleh Karl Marx. Yang pertama itu teori akumulasi dan konsentrasi, yang kedua teori tentang kesengsaraan atau kemiskinan yang meluas, dan juga teori tentang laba yang cenderung menurun. Yang kelima itu ada aliran neoklasik. Nah, pendapat dari aliran neoklasik ini mengenai perkembangan ekonomi yang diikuti dan disertakan sebagai yang pertama adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Yang kedua, perkembangan itu sebagai proses yang gradual. Yang ketiga, perkembangan dapat dijadikan sebagai proses yang harmonis dan juga kumulatif. Dan yang keempat itu optimis terhadap perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada aspek internasional. Nah, yang selanjutnya yang keenam itu ada aliran pasca Keynes. Nah, aliran pasca Keynes ini merupakan aliran
Ekonomi sesudah Keynes, di mana ilmu ekonomi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan juga ekonomi bukan lagi menjadi masalah bagi para ahli ekonomi saja, tetapi menjadi masalah bagi setiap orang dan masalah yang mempengaruhi kehidupan dan juga kegiatan sehari-harinya. Nah, ini berarti akan melibatkan para ahli dan juga masyarakat dalam sistem ekonomi mana yang akan mereka laksanakan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Dinurul Ayani, NPM terakhir 021 dari kelompok 4 PIPS. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, di dalam konsep ilmu ekonomi ini terdapat 15 konsep. Yang pertama itu ada skarsitas. Skarsitas itu bisa dikatakan sebagai kelangkaan. Jadi kebanyakan barang yang dibutuhkan orang-orang itu dalam jumlah yang sedikit gitu kan, kecuali barang yang gratis seperti udara dan air. Nah, mengenai masalah sosial lainnya, kelangkaan juga menimbulkan kesenjangan sosial dalam perkembangan manusia gitu. Teori skarsitas ini atau kelangkaan merupakan hasil pemikiran dari Michel Harner, Morton Fried, serta Ray Lasher. Mereka beralasan mengajukan teori ini karena mereka berpikiran bahwa tekanan penduduk telah menyebabkan meningkatnya stratifikasi sosial gitu. Terus tekanan populasi ini sangat mempengaruhi sumber daya, mengubah orang menjadi pemburu dan pengumpul untuk bertahan hidup. Pertanian akhirnya akan menggantikan kelangsungan hidup para pemburu dan pengumpul. Oleh karena itu, teori kelangkaan tertanam dalam kebiasaan persaingan dan konflik materialisme. Nah, yang kedua ada produksi. Produksi ini bisa diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Kalau dalam arti luas tuh artinya segala usaha atau kegiatan menambah atau mempertinggi nilai atau faedah dari suatu barang. Sedangkan dalam arti sempitnya, produksi merupakan segala usaha atau aktivitas untuk menciptakan suatu barang baru Nah, yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi ini bisa didefinisikan sebagai semua perilaku manusia. Hal ini dapat mengakibatkan atau berkurangnya serta hilangnya sesuatu item gitu kan. Tapi kebanyakan pengertian konsumsi ini berbeda dengan pandangan dari Samuelson dan Nordus. Mereka mengatakan bahwa konsumsi sebagai pengeluaran untuk barang dan jasa seperti makanan, pakaian, mobil, kemudian pengobatan, dan perumahan. Jadi pengertian tersebut bertolak belakang dengan pengertian yang berkembang yang ada di masyarakat itu. Masyarakat kebanyakan berasumsi bahwa konsumsi adalah tentang mengonsumsi makanan saja gitu. Tetapi sebenarnya arti konsumsi itu tidak hanya mengonsumsi makanan saja. Yang keempat, ada investasi. Investasi ini dapat diartikan sebuah perubahan stok modal dalam kurun waktu tertentu, biasanya itu dalam 1 tahun. Nah, di kita sendiri investasi ini bisa dikaitkan dan sering sangat dikaitkan dengan investasi uang gitu, di mana seseorang bisa membeli aset keuangan seperti saham dan obligasi. Mereka akan menjual ketika harga naik dan mendapatkan keuntungan. Yang kelima ada pasar. Nah, pasar ini suatu sistem atau mekanisme yang dijalankan oleh para pembeli dan para penjual untuk berinteraksi dan menentukan harga serta melakukan pertukaran barang, bisa barang ataupun jasa dalam lokasi tertentu gitu. Oleh karena itu pada dasarnya pasar itu adalah total permintaan dan penawaran barang dan jasa. Pasar itu ada uang. Uang itu dengan kata lain adalah alat penyelesaian kontrak, kemudian penyimpan nilai, dan alat daya beli yang berubah seiring waktu. Sesuai dari segi fungsionalnya, mata uang itu secara umum dapat diartikan sebagai alat tukar. Namun, mata uang juga digunakan sebagai unit pengukuran atau evaluasi harga standar dan memiliki fungsi turunan seperti pembayaran tangguhan standar, kemudian menggunakannya sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, di urutan ke-7 ada letter of credit atau surat
pengertiannya adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat tersebut menunjukkan bahwa eksportir yang menerima letter of credit telah diberikan hak oleh importir untuk menerbitkan wesel atau perintah pelunasan di bank tersebut gitu. Jadi selama semua persyaratan yang ditentukan dalam surat tersebut terpenuhi, bank terkait menjamin untuk menerima atau membayar wesel yang ditarik. Nah, yang ke-8 itu ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau disebut juga balance of payment adalah keseluruhan catatan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara dengan negara lainnya. Nah, di dalam neraca pembayaran ini ada 3 teori yang dikembangkan. Yang pertama itu ada teori absorpsi, kemudian elastisitas, dan yang terakhir adalah moneter. Yang ke-9 itu bank. Bank dapat diartikan atau memiliki arti yang nyata dan berakar terutama pada masyarakat Eropa, yang berarti meja. Maksudnya definisi meja ini perputaran gitu kan. Nah, si bank juga dapat fungsinya itu sebagai tempat menyimpan uang atau dana-dana yang disimpan oleh masyarakat, kemudian dikembangkan dalam bentuk kredit. Nanti masyarakat tersebut bisa meminjam dana tersebut gitu. Nah, yang ke-10 ada koperasi. Koperasi adalah sebuah gerakan ekonomi maupun sebagai badan usaha. Ke-11 ada kewirausahaan. Konsep kewirausahaan atau entrepreneurship merujuk pada suatu sifat keberanian, keutamaan dan dalam mengambil risiko dalam kegiatan membuat suatu inovasi. Kemudian dari kata entrepreneur muncul berbagai macam penjelasan, misalnya pebisnis atau pemilik bisnis. Ada juga yang mengartikan sebagai petualangan. Nah, untuk yang ke-12 ada kebutuhan dasar. Istilah kebutuhan dasar mulai digunakan secara modern, di mana dalam konferensi pada ILO atau Konferensi Perburuhan Dunia disebutkan bahwa kebutuhan dasar memiliki 2 unsur. Yang pertama tuh unsur kebutuhan minimum. Kebutuhan minimum ini meliputi konsumsi pribadi seperti pangan, papan, sandang, perabot rumah tangga, dan peralatan rumah tangga. Sedang kedua itu ada kebutuhan dasar yang meliputi pelayanan dasar yang diberikan oleh masyarakat dan untuk seluruh masyarakat, seperti pelayanan dasar itu seperti kesehatan, pendidikan, kemudian air minum yang aman, sanitasi, transportasi, dan sarana budaya. Nah, yang ke-13 ada perpajakan. Konsep perpajakan mengacu pada pembayaran kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang menjadi sumber pendapatan nasional dari perspektif melayani kepentingan umum. Jadi, sederhananya itu perpajakan itu kita sebagai warga negara membayar pajak kepada pemerintah, yang uang dari hasil kita membayar pajak itu bisa digunakan lagi untuk membangun infrastruktur yang ada di negara gitu. Nah, terdapat 3 jenis tindakan perlindungan pajak di masyarakat. Yang pertama itu efek alokatif. Artinya, perpajakan mempengaruhi perilaku warga negara. Jadi, setelah ditentukan besarnya seseorang itu harus membayar pajak, orang itu akan berperilaku atau memikirkan lagi apa yang ketika dia akan membeli sesuatu, dia akan memikirkan lagi berapa dia akan membayar pajaknya gitu. Jadi akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Nah, yang kedua ada efek distribusional. Artinya pajak akan berdampak pada distribusi pendapatan. Misalnya,
Jika hanya menunggu pajak penghasilan, mengapa harus kerja lembur? Seperti itu. Nah, yang ketiga ada efektivitas administratif. Artinya, perpajakan akan menimbulkan berbagai biaya bagi sektor publik dan swasta. Misalnya nih, di Indonesia ketika kita harus membayar pajak kendaraan bermotor, bahkan mereka yang dikalahkan oleh penyelundup berseragam pun kerap menjadi korban pemerasan. Itu sangat merugikan bagi pihak sektor publik maupun swasta. Nah, yang ke-14 ada periklanan. Istilah periklanan ini mengacu pada komunikasi pasar yang dilakukan oleh penjual barang dan jasa. Secara umum, periklanan ini dapat mempromosikan barang dan jasa yang akan didistribusikan atau membantu penjualan barang dan jasa tersebut gitu. Nah, yang terakhir atau yang ke-15 ada perseroan terbatas. Konsep perseroan terbatas adalah konsep yang paling populer di bidang ekonomi dan kepemilikan serta kewajibannya didasarkan pada banyak saham yang sepenuhnya diakui sebagai badan hukum. Perseroan terbatas ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, seseorang di perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan dan tidak dapat diperpanjang dengan kekayaan pribadi pemegang saham. Yang kedua, sekalipun sahamnya dialihkan kepada pihak lain, identitas perusahaan tidak akan berubah. Dan yang ketiga, menetapkan hubungan kontrak dan bertanggung jawab atas dewan direksi. Karena ketiga karakteristik perseroan terbatas tersebut, maka jenis badan usaha ini paling mudah dikembangkan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Pujarsono, NPM 2021711026, akan menjelaskan materi generalisasi ilmu ekonomi. Yang pertama, dalam generalisasi ilmu ekonomi ada yang dikenal dengan skarsitas. Skarsitas yang dimaksud adalah suatu masa di mana langkanya barang dan jasa ketika kebutuhan masyarakat lebih besar daripada ketersediaan barang dan jasa tersebut. Yang kedua ada produksi. Dalam era modern seperti saat ini memang roda perekonomian berjalan begitu cepat serta beragam. Beragam sektor produksi melakukan upaya-upaya memaksimalkan hasil yang diperoleh dengan biaya serendah-rendahnya. Misalnya pada sektor industri telah digunakan baik bahan mentah, energi, mesin, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan hasil produksi seperti komputer, televisi, motor, mobil, lemari es, dan barang-barang lainnya. Begitu pula di sektor-sektor produksi yang lainnya. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah satu-satunya pengeluaran terbesar dalam GNP. Perbandingan antara konsumsi dengan pendapatan agarnya tidak serta-merta selalu linear. Dikarenakan ada batasan tambahan uang yang dibelanjakan untuk makanan. Orang-orang tidak dapat makan semakin banyak dan enak terus-menerus setiap hari karena harus sejalan dengan pendapatan yang diperolehnya. Yang keempat ada investasi. Kenaikan investasi juga akan berdampak pada pendapatan yang bisa juga mengalami kenaikan. Yang kelima ada pasar. Dalam suatu keadaan sistem perekonomian pasar, dapat dikatakan bahwa hargalah yang sangat berpengaruh karena hargalah yang menentukan konsumsi maupun produksi. Misalnya, jika harga tinggi, maka konsumen akan mengurangi jumlah pembelian dan menggenjot produksi. Begitupun sebaliknya, ketika harga yang ditawarkan lebih rendah, maka akan mendorong tingkat konsumsi konsumen dan memperlambat atau menghambat produksi. Penetapan sebuah harga di dalam pasar juga tidak dilakukan oleh pribadi ataupun individu masing-masing. Baik, yang selanjutnya ada kewirausahaan, di mana kewirausahaan adalah suatu hal yang merujuk pada keberanian dalam melakukan sebuah inovasi. Muncul beberapa pengertian atau tafsiran terhadap pengertian kewirausahaan, seperti para pedagang dan pemilik usaha. Yang selanjutnya ada perpajakan. Sebuah perpajakan itu mengacu pada sebuah pembayaran kepada negara atau pemerintah untuk membiayai beberapa pengeluaran dalam hal jasa-jasa kepentingan umum dan merupakan sebagai pendapatan sebuah negara. Kesadaran masyarakat akan hal membayar pajak juga perlu ada.
Selanjutnya ada periklanan. Periklanan mampu memainkan perannya sebagai aktor komunikasi sosial dengan mencoba menarik para konsumen yang dengan tidak bersangkutan dengan promosi-promosi barang, semisal dengan identitas individual, kelompok, gender, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT mempunyai suatu tekad yang berani mengambil suatu langkah sehingga mampu berekspansi secara maksimal walaupun mengakibatkan mengabaikan pemilik saham. Yang ke-15 ada letter of credit. Akhirnya letter of credit adalah sebuah sistem pembayaran yang paling aman. Di antaranya memudahkan pelunasan, memudahkan pembayaran ekspor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada uang. Uang merupakan sebuah alat transaksi yang dipakai maupun diterima guna dalam rangka melakukan pembayaran, baik hal barang, jasa maupun hutang piutang. Di sisi lain, secara umum pula uang diartikan sebagai sebuah alat tukar-menukar, alat menyimpan kekayaan, serta merupakan sebuah alat pengukur nilai. Yang selanjutnya ada neraca pembayaran. Sebuah langkah-langkah penyeimbangan neraca pembayaran juga perlu. Negara harus fokus pada neraca transaksi berjalan dilakukan terkait dalam hal ini pemerintah, guna berfungsinya sebuah perekonomian real. Dalam hal ini agar terhindar dari penurunan terus-menerus atas sebuah nilai tukar mata uang negaranya dan jika sedang mengalami defisit. Nomor 8 yang selanjutnya ada bank serta perbankan. Bank sentral memiliki sebuah tugas yang sangat penting berupa menjaga sebuah sistem moneter bekerja dengan harapan serta menjaga agar pertumbuhan kredit terus tercapai. Selain itu juga, uang yang beredar di masyarakat sesuai agar tidak mengakibatkan sebuah inflasi yang berarti. Bank sentral juga mengemban tugas pelaksanaan sebuah kebijakan moneter, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sistem moneter. Yang selanjutnya ada koperasi. Sayangnya di Indonesia keadaan koperasi kurang baik dan kurang maju. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya akan kesadaran koperasi serta etos kerja yang kurang baik di semua elemen koperasi. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar telah memegang kunci perannya dalam analisis sebuah kondisi, di mana kita harus bergantung pada beberapa asumsi mengenai berfungsinya dan berkembangnya masyarakat.
Missing someone, love without you. Missing someone.
missing someone. Love without you. Missing someone. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me.